Meluncur ke TKP. Siap, 86. Jadi di sini pelanggarannya pengendara yang masuk jalur busway. Dia pengen yang lebih cepat untuk motong jalan. Seharusnya sini nggak boleh karena harus muter ke kawasan Kota Tua dulu ya. Selamat siang. Banyak bisa tunjukin surat-surat kelengkapannya. Beberapa wilayah di Jakarta terdapat beberapa titik jalur busway yang hanya bisa dilalui untuk kendaraan Transjakarta. Mbak mau kemana ini, Mbak? Mau ke Batu Subroto, Pak. Mau kuliah? Mbak, tahu kenapa saya berhentikan? Muter lewat situ. Itu apa? Jalur apa? Jalur busway. Sebenarnya pelanggar ini mengetahui kesalahannya. Karena tadi nggak tahu muter, langsung muter aja. Maksudnya? Nggak tahu putarannya. Oh, baru pertama kali lewat sini. Iya. Biasanya emang lewat mana, Mbaknya? Kalau dari rumah lewat sana, maka lewat jalan biasa dan Mogot ya. Mbaknya, di sini ada rambu. Malah ada 3 rambu di sini, Mbak. Dilarang masuk jalur busway. Jadi Mbak harus muter. Kami pun menghimbau kepada si pengendara tersebut di lain kesempatan agar lebih fokus dalam berkendara. Tidak lama kemudian kami menemukan ibu-ibu yang memboncengi kedua anaknya, namun anak tersebut tidak menggunakan helm. Ibu ini mau kemana, Ibu? Mau ke Mangga 2. Ini bawa anaknya tuh? Iya. Bisa tunjukin SIM-nya, Ibu? Nggak dibawa. Nggak dibawa. Kenapa nggak dibawa sih, Ibu? Loh, SIM-nya diem aja. Terus kenapa ini? Ya, maksudnya kenapa SIM-nya ini tidak dibawa? Iya, saya lupa. Iya, kalau misalkan itu lain kali SIM-nya jangan sampai nggak dibawa ya, Bu ya? Iya, iya. Ya, SIM-nya nggak dibawa apa nggak punya? Nggak dibawa. Wanita. Nanti tinggal bayarnya kesasana di Jakarta Barat ya, Mbak. Kenapa lagi? Ya ditilang lah. Kenapa ditilang ini? Kenapa ditilang? Mbak, tahu kenapa saya berhentikan? Ini Tahu nggak kesalahannya apa? helm begini juga nggak boleh. Ini nggak usah ditilang gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak usah ditilang? Maksudnya gimana? Iya, masalah itu STNK-nya nanti dibawa ya. Nanti Ibu ambil di Kejaksaan Jakarta Barat. Nggak usah ditilang aja. Kenapa nggak usah ditilang, Ibu? Ibu, pertama, Ibu salah. Ibu masuk jalur busway, ya. Biasanya saya lewat di sana. Lewat mana? Lewat sana, nah. Kota Tua muter. Kan sini udah tertera, Ibu. Sudah jelas, sudah sangat jelas ada rambu-rambunya. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai helm tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nggak tahu. Yang ketiga, dua-duanya anak Ibu tuh. Belum ada. Oh, adek. Adeknya sama anaknya tidak dipakaikan helm. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, Ibu yang rugi, ya, Bu ya. Dan yang keempat, Ibu tidak membawa surat izin pengemudi. Sekarang Ibu paham ya, kesalahan Ibu ya? Ya, ya. Makanya saya berhentikan, saya tindak, saya tilang. Ibu ini sempat ingin bernegosiasi agar si ibu tersebut tidak ditilang. Ya, saya kasih tahu ini ke Ibu. Iya. Terus di sini aja kasih tahu sekarang juga. Iya, makanya sebagai efek jerah untuk Ibu, ya, ini saya tindak. Kalau nggak usah ditilang, nggak tahu. Kenapa? Bisa dong pakai. Damai pakai uang. Gak bisa, Ibu, itu namanya pungli. Gak bisa, Ibu, mohon maaf. Ya, ini saya kembalikan kuncinya. Nggak bisa ya. Si Ibu, gak bisa, Ibu, mohon maaf. Gak bisa, Ibu. Ketahuan sama yang lain. Penggunaan helm ini sudah menjadi hal yang wajib dalam berkendara. Selamat sore. Masnya bisa turun sebentar dari kendaraannya? Kami melihat pengendara yang penumpangnya tidak menggunakan helm. Saya lihat dari jauh, adanya nggak bawa helm, cuman kok ditaruh di pahanya. Ini helm buat apa? Terus dilemparnya tadi ya, bisa dipakai sekalian. Ya, jangan. Sebenarnya si penumpang tersebut sudah diatensikan kepada si pengemudi bahwa harus menggunakan helm. Namun si penumpang ini malah mencopot helm tersebut. Maaf, tadi kita habis beli minum dulu sih terakhir. Kenapa?
Karena habis beli air kita bisa ke dia jadi Nah, ini berarti si adenya ini ya? Adek, kenapa helmnya nggak dipakai? Hah? Lupa. Jangan gitu loh, ini adek sendiri. Tadi saya suruh pakai helm di rumah malam. Jangan gitu masnya, nggak boleh. Masa cowok gitu sama perempuan? Jangan lah. Ada yang apa Pak? Harus apa? Jangan ngomong. Kan saya Jangan masnya, ya. Adek sendiri. ya. Ya. Ini kan adek sendiri, bukan orang lain. Walaupun gimana salahnya, tetap manusia nggak ada yang sempurna, Mas. Sebetulnya sudah menjadi kewajiban kita harus mengingatkan satu sama lainnya wajib menggunakan helm. Apalagi yang kita ingatkan ini saudara kandung kita sendiri. Yang mana cara mengingatkan kita ini kepada saudara kita harus dengan rasa kasih sayang. Harus detail buat tertib berlalu lintas, ini terutama helm karena sangat penting, Pak, kalau untuk di jalan Saya raya. juga nggak tahu Pak dia kalau nggak pakai helm, nggak tahu yang sih. Kasih helm dari dulu Jangan langsung pakai. ngomong ini adiknya sendiri. Ya, ini saya kasih kebijakan, tapi bawa kendaraan lebih diperhatikan lagi. Saya juga minta maaf Pak ya kalau ada saya yang salah. Iya, nggak apa-apa. Ini saya kasih teguran. Akhirnya kami memberikan teguran kepada si pengendara tersebut. Jangan galak-galak sama adiknya. Adik sendiri loh. Bukan, masalahnya mah orangnya Pak. Enggak, jangan gitu. Adiknya dengerin kalau misalkan abangnya ya.